Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Abdul Rashid dengan NIM 103002400 dari kelas IF 418. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keamanan dalam sistem operasi. Inti pembahasan materi video kali ini adalah pentingnya security dalam OS, security triad atau CIA, authentication, as function, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, yang pertama, mengapa security diperlukan dalam OS? Dan menurut NIST, Computer Security Handbook, Computer Security adalah perlindungan yang diberikan pada sistem informasi otomatis untuk mencapai tujuan yang berlaku dalam menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan sumber daya sistem informasi. Nah, kenapa si security ini penting? Karena tanpanya data pribadi kita bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang, seperti password pribadi atau data keuangan atau dokumen rahasia. Nah, data bisa dimanipulasi tanpa sepengetahuan kita, seperti beberapa informasi yang penting dapat dirugikan. Lalu sistem tidak tersedia saat kita membutuhkannya, seperti kayak down atau error itu. Nah, lalu ada namanya security triad atau CIA. Nah, security triad atau yang sering disebut atau CIA triad, CIA adalah singkatan dari confidentiality, integrity, dan availability. Nah, ketiga konsep ini menjadi pilar utama dalam keamanan sistem operasi. Nah, yang pertama kita masuk ke confidentiality atau kerahasiaan. Confidentiality adalah properti yang memastikan bahwa informasi tidak tersedia atau tidak diungkapkan pada individu, entitas, atau proses yang tidak berwenang. Nah, confidentiality dapat dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama ada data confidentiality, yaitu memastikan bahwa informasi pribadi atau rahasia tidak tersedia atau diungkapkan kepada individu yang tidak berwenang. Contohnya kayak dokumen rahasia, lalu kayak data pribadi atau lainnya. Lalu privasi, memastikan bahwa individu dapat mengontrol atau mempengaruhi informasi apa yang berkaitan dengan mereka yang dapat digunakan, disimpan, dan oleh siapa, serta pada siapa informasi tersebut dapat diungkapkan. Lanjut ke contoh implementasi confidentiality dalam OS. Ada yang namanya encryption. Misalnya kayak di Windows menggunakan BitLocker untuk mengenkripsi seluruh hard drive, sehingga jika laptop dicuri, data tidak bisa dibaca tanpa password yang benar. Lalu ada access control list, yaitu sistem permission di Linux yang mengatur siapa saja yang boleh membaca file tertentu. Lalu ada user authentication, yaitu sistem login dengan password untuk memastikan hanya user dan yang berwenang dan bisa mengakses sistem. Lalu lanjut ke integrity atau integritas, yaitu menjaga dan memastikan akurasi serta kelengkapan informasi selama seluruh siklus hidupnya. Ini berarti si informasi tidak dapat dimodifikasi dengan cara yang tidak sah atau tanpa terdeteksi. Nah, integrity punya dua aspek ya. Di sini ada data integrity, yaitu memastikan bahwa informasi dan program hanya diubah dengan cara yang ditentukan dan diotorisasi. Nah, contohnya kayak sistem operasi tidak boleh diubah oleh malware. Nah, lalu ada yang kedua, sistem integrity, yaitu memastikan bahwa sistem melakukan fungsi yang dimaksudkan dengan cara yang tidak terganggu, bebas dari manipulasi yang sengaja atau tidak disengaja terhadap sistem. Nah, contoh implementasi integrity dalam sistem operasi, misalnya ada hash function di sini, yaitu si sistem operasi menggunakan hash untuk memverifikasi bahwa file tidak berubah, misalnya kayak download update Windows sistem. Nah, sistem akan memverifikasi hash file untuk memastikan file tidak korup atau dimodifikasi. Nah, lalu yang kedua ada digital signature, yaitu untuk memastikan software yang diinstal berasal dari developer yang sah. Lalu yang ketiga ada filtration, yaitu mencegah user yang biasa untuk mengubah file sistem yang kritis. Dan terakhir ada checksums, yaitu untuk mendeteksi perubahan pada file. Nah, yang ketiga di sini ada availability atau ketersediaan. Nah,
Availability di sini memastikan bahwa sistem bekerja dengan cepat dan layanan tidak ditolak pada pengguna yang berwenang. Nah, sistem harus dapat diakses dan berfungsi saat dibutuhkan. Nah, contoh implementasi availability dalam OS. Nah, itu ada di sini backup system, yaitu sistem backup otomatis yang memastikan data bisa dipulihkan jika terjadi kegagalan. Lalu ada redundancy, server dengan multiple hard drive atau RAID, sehingga jika satu hard drive rusak, sistem tetap berjalan. Nah, lalu ada DDoS protection, yaitu mekanisme untuk melindungi sistem dari serangan denial of service. Lalu ada monitoring update, yaitu monitoring kesehatan sistem untuk mendeteksi masalah sebelum menyebabkan downtime. Nah, ketiganya tadi, si confidentiality, integrity, dan availability tentu ada korelasi ya. Tapi bukan berarti kita meninggalkan satu yang lain, misalnya kayak tadi confidentiality. Kalau kita terfokus dengan confidentiality aja, misalnya dengan encryption yang sangat kuat, nah bisa mengurangi availability karena sistem bisa menjadi sangat lambat. Atau misalkan kayak availability yang terlalu difokuskan, nah bisa jadi mengurangi confidentiality karena terlalu membuka banyak akses tadi. Maka perlu adanya keseimbangan antara confidentiality dengan availability. Nah, dari ketiga tadi ya, ada juga ancamannya. Nah, seperti di sini interruption. Nah, interruption itu adalah serangan terhadap availability. Nah, aset sistem dihancurkan atau menjadi tidak tersedia. Misalnya kayak DDoS attack, hardware failure, atau ransomware yang mengenkripsi sebuah file. Lalu ada interception. Di sini adalah serangan terhadap confidentiality. Nah, pihak yang tidak berwenang, contohnya pihak yang tidak berwenang mendapatkan akses ke aset, contoh kayak wiretapping, packet sniffing, atau keystroke logging. Nah, lalu ada modification. Nah, modification ini adalah serangan terhadap integrity. Nah, pihak yang tidak berwenang tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga merusak aset itu sendiri. Contohnya kayak mengubah isi database atau mengubah file konfigurasi sistem. Lalu yang terakhir ada fabrication. Nah, fabrication ini adalah serangan terhadap authenticity. Pihak yang tidak berwenang memasukkan objek palsu ke dalam sistem, misalnya kayak membuat user akun palsu, lalu si akun palsu ini mengirim email dengan identitas palsu. Nah, itu ancaman dari CIA. Nah, kalau tadi kita bahas ancaman keamanannya tadi kan ya. Nah, sekarang kita bahas tentang cara untuk mengamankannya ya, atau pertahanannya dengan authentication di sini. Nah, authentication adalah basis dari sebagian besar jenis akses, kontrol, dan accountability. Nah, authentication sangat penting karena menjadi gerbang pertama keamanan sebuah sistem. Nah, ada dua tahap authentication, yaitu yang pertama identification dan verification. Identification yaitu user mengklaim identitas mereka, misalnya dengan memasukkan username. Lalu ada verification, yaitu sistem memverifikasi bahwa klaim tersebut benar, misalnya dengan memeriksa password. Nah, ada 3 faktor dalam autentikasi. Nah, yang pertama ada something you know, misalnya kayak inputan password atau inputan PIN. Nah, bisa jadi berbeda-beda ya tiap user karena password dan PIN sendiri dibuat oleh user sendiri. Nah, jadi autentikasi dilakukan oleh user itu karena ya yang mengetahui hanya user. Nah, lalu yang kedua ada something you have, misalnya kayak kartu ATM atau kartu yang menyimpan uang gitu ya, kan di situ pasti ada keamanannya ya, atau token misalnya. Nomor telepon juga bisa ya, karena ya itu something you have. Misalnya kayak ngirim kode OTP untuk verifikasi, nah itu kan autentikasi juga tuh. Lalu ada something you are, misalnya seperti biometrics. Nah, biometrik itu kayak fingerprint di misalnya Touch ID atau data muka di Face ID. Nah, itu bisa jadi metode untuk melakukan autentikasi. Nah, lalu lanjut ada di sini
password based authentication. Nah, password based authentication ini paling banyak digunakan karena menentukan apakah user diotorisasi untuk mengakses sistem, menentukan privilege untuk suatu user, lalu dapat menerapkan discretionary access control. Nah, namun password memiliki kelemahan jika disimpan dalam plain text atau misalnya di catatan digital ya, yang tidak dienkripsi atau tidak dikunci. Nah, oleh karena itu sistem operasi yang sudah modern menggunakan hashing untuk menyimpan password dengan aman. Nah, apa itu hashing? Nah, hashing adalah fungsi apapun yang dapat digunakan untuk memetakan data dengan ukuran arbitrary atau sembarang ke data yang dengan ukuran tetap, nah, atau fixed size. Karakteristik hash adalah input bisa berukuran apapun, nah outputnya selalu berukuran tetap. Nah, proses hashing bersifat one way, tidak bisa di reverse. Nah, perubahan kecil pada input bisa menghasilkan output yang sangat berbeda. Nah, misalnya ini tadi ya, perubahan kecil bisa sangat berbeda. Nah, cryptographic hash function, nah, yaitu kelas khusus dari hash function yang memiliki properti tertentu yang membuatnya cocok untuk digunakan dalam kriptografi. Nah, seperti di sini ada MD5, SHA-1, SHA-256 atau SHA-512. Oh, SHA ini ya, secure hash algorithm. Nah, lalu ada SHA-3, lalu ada Black 2. Nah, penggunaan hash di sistem operasi yaitu teknik yang banyak digunakan ya untuk menyimpan password dengan aman. Nah, sistem aman akan aman terhadap berbagai serangan kriptanalitik. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, saya akan menjelaskannya dengan contoh Unix password SIM. Nah, ini dia. Yang pertama, saat user membuat password. Nah, misalkan password yang di input user misalnya 12345. Nah, lalu si sistem ini akan menghasilkan salt atau random string. Misalnya kayak simbol-simbol nggak jelas, simbol-simbol yang aneh gitu ya. Lalu si password yang di input user ini akan dikombinasikan dengan salt, misalnya tadi 12345. Nah, lalu ditambah dengan simbol yang aneh tadi. Nah, hasil kombinasi di hash menggunakan fungsi hash yang hash kurung, nah, password yang tadi dan yang digabungkan dengan si simbol-simbol tadi, nah, menghasilkan string yang sangat random, yang kayak random generate gitu. Nah, sistem lalu menyimpan salt dan hash di file password, bukan di file password aslinya. Nah, ketika si user login, user pastinya memasukkan password ya. Lalu yang kedua, sistem membaca salt dari database. Nah, password yang dimasukkan yang ditambah salt tadi yang tersimpan di dalam hash. Lalu hash hasil dibandingkan dengan hash yang tersimpan. Nah, lalu jika cocok maka login berhasil. Nah, keuntungan dari sistem ini yaitu password asli tidak akan pernah disimpan ya, password yang asli. Nah, jika file password dicuri, attacker tidak bisa mendapatkan password asli. Lalu bahkan administrator sistem tidak tahu password user. Nah, dari tadi kan kita nyebut salt. Salt ini apa? Nah, salt adalah data random yang ditambah ke password sebelum di hash. Fungsi salt sangat penting, yaitu mencegah duplikat password terlihat di password file. Jika dua user menggunakan password yang sama tanpa salt, hash mereka akan identik. Tadi ini dengan salt yang berbeda, hash mereka akan berbeda. Nah, lalu sangat meningkatkan kesulitan offline dictionary attack. Attacker tidak bisa menggunakan pre-computed hash table atau rainbow table.
Attacker lalu harus menghitung hash untuk setiap kemungkinan password ditambah dengan salt tadi. Lalu mencegah identifikasi password yang sama di multiple system. Jika seseorang menggunakan password yang sama di beberapa sistem, dengan salt ini menjadi tidak terlihat. Tadi ya kita sudah membahas security, bahwa security yang sangat penting ya dalam OS untuk melindungi data dan sistem dari berbagai ancaman. Lalu ada security triad tadi yang CIA, confidentiality, integrity, dan availability. 3 pilar utama dalam keamanan sistem. Nah, lalu ada authentication dan hash plus salt, yaitu gerbang pertama keamanan dan 3 faktor. Dengan 3 faktor ya, yang tadi something you know, something you have, dan something you are. Lalu ada hash function adalah teknologi kunci untuk menyimpan password dengan aman menggunakan teknik hashing dan salt. Nah, berbagai jenis ancaman seperti interruption, interception, modification, dan fabrication akan pasti mengancam aspek keamanan yang berbeda. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.